sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM-nya Mangga. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berada dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sebelum absensi, coba cek sampah yang ada di samping kalian. Kalau ada, boleh dibuang dulu keluar di kolong bangku. Di mana? Coba cari sampahnya dulu. Sampah. Kan sampah bisa menyebabkan banyak penyakit. Coba yang ada sampahnya dibuang dulu keluar. Nah, yang lainnya gimana? Sudah bersih kan, sudah. Kalau nyaman itu pasti enak belajarnya. Jadi fokus ya. Coba sekarang absensi dulu. Isi di surveihead, ya. Scan dulu barcode-nya. Kalau yang nggak bisa, ini kan linknya sudah di share sama ibu di grup WA grup. Coba isi dulu absensinya. Diberi nama dulu, hadir. Coba nih. Nah, itu coba. Udah? Udah, Bu. Ada namanya. Coba. Scan barcode-nya. Udah nih? Udah? Coba isi dulu. Arahkan dulu ke saya. Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, ya. Kemarin kalian sudah belajar biologi tentang apa coba? Pertemuan minggu kemarin. Virus. Virus. Coba sebutkan nih peranan virus. Ada yang masih ingat? Coba apa peranan virus? Ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Ya betul, tepuk tangan. Coba kita sebutkan yang menguntungkannya apa saja. Masih ingatkah? Atau Cepi masih ingat? Di vaksin. Pemberian vaksin. Yang merugikan contohnya coba keluar. Apa? Bisa menimbulkan berbagai penyakit. Nah, penyakitnya ditimbulkan kepada coba sebutkan. Masih ingat ada yang menyebabkan pada manusia? Flu. Dan yang sekarang flu. Kan tuh ada satu masuk yang tidak masuk tadi. Kan jumlahnya 32, yang masuk 31. Yang satu itu kemana sakit? Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Yang sehat itu sangatlah mahal. Bisa berkumpul dengan teman-teman di sekolah, bisa kumpul dengan keluarga. Sekarang coba untuk menyemangati pelajaran hari ini.
Berdiri dulu. Ikuti dulu ya. Menggapai bintang ya. Menggapai bintang. Oh, coba. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan di samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap belajar. Tak putar-putar tangan diputar. Lengkung-lengkung tangan digulung. Ulang melekat di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah siap belajar. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera terbaik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap belajar. Semangat ya. Tujuan pembelajaran hari ini, coba ada yang mau membacakannya? Yuk, coba bacakan. 1. Peserta didik mampu mendeskripsikan peranan vaksin dalam tubuh. Ya. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi cara-cara pencegahan virus. 3. Peserta didik mampu menciptakan produk berupa hand sanitizer dari bahan alami. Jadi tadi diharapkan sekarang tujuannya siswa mampu mendeskripsikan peranan vaksin. Fungsi vaksin itu untuk agar badan menjadi kebal, lebih kebal dari penyakit atau penyakit yang disebabkan oleh virus. Terus cara-cara yang keduanya mengidentifikasi cara pencegahan virus. Cara mencegah virus bisa tadi dengan divaksin, bisa dengan protokol membuat dengan contoh gini. Sanitizer ada yang dari alami dan ada yang dari bahan kimia. Yang dari kalian beli di toko-toko itu yang kimia, yang mengandung alkohol. Terus yang ketiga diharapkan kalian bisa membuat produk hand sanitizer dari bahan alami atau konvensional, bahan alami yang mudah didapat dari sekitar kalian, ya, mudah didapat dari sekitar kalian. Coba sekarang simak video berikut ini. Wah. Kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia kian bertambah. Lebih dari 8 monkeypox, meskipun daya tular dan fatalitasnya di bawah COVID-19, namun masyarakat diharapkan untuk tetap waspada. Lalu seperti apa perkembangan kasus dan bagaimana usaha penanggulangannya? Kita akan bersama bersama Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Pak Syahril, selamat sore. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat sore Mbak Ayu. Salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Syahril, kita ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Per hari ini sudah berapa kasus positif yang dideteksi oleh Kementerian Kesehatan dan bagaimana, di mana saja sebarannya? Ya, jadi per tanggal 30 Oktober sudah terkonfirmasi 24 kasus ya yang tersebar ya. Dan di Jakarta sebanyak 19 DKI Jakarta, kemudian 4 di Banten dan 1 di Bandung ya. Jadi ada 24 kasus ya.
Tapi alhamdulillah gejalanya semuanya ringan ya, tidak terlalu berat. Walaupun memang harus diisolasi di rumah sakit. Nah, isolasi ini tujuannya adalah agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Nah, sehingga harapannya orang yang sedang terkena ini tidak terkontaminasi dengan orang lain dan akan mencegah timbulnya penularan yang baru. Baik, ini kan berarti orang yang positif terkena monkeypox harus diisolasi seperti kata Pak Syahril. Nah, kami ingin mengetahui Pak, sebenarnya bagaimana virus monkeypox ini menyebar pada sesama manusia? Kita kan mengetahui dari aktivitas seksual seperti itu. Apakah ini menjadi faktor satu-satunya atau sebenarnya ada cara lain untuk menular? Ya, apa bisa didengar suara saya? Ya, terdengar Pak. Bisa saya ulangi Pak pertanyaannya atau Bapak sudah mendengar? Oke, baik, silakan Pak. Silakan. Dan monkeypox ini sebetulnya adalah zoonosis ya, yaitu penyakit yang berasal dari hewan yang awalnya di tahun 1998 itu menyebar antar sesama hewan dan kemudian tahun 2000 bisa menyebar ke manusia. Dan saat ini bisa memulai kepada manusia ke manusia. Nah, penularannya ini melalui kontak langsung ya. Jadi orang ke orang lain itu berkontak langsung, apakah itu berpegangan tangan, kemudian berpelukan atau berhubungan badan, di mana di dalam orang yang sedang sakit monkeypox itu ada cacar atau ruang-ruang yang ada di muka maupun telapak tangan yang khas pada monkeypox ini. Nah, apabila itu terkena ke orang lain, kontak langsung itu menjadi sumber penularan. Nah, makanya itu kontak langsung yang biasa terjadi pada kasus yang sudah kita temukan ini memang berhubungan dengan seksual. Oke, jadi apakah hanya dengan berpegangan tangan saja itu bisa tertular seperti contohnya cacar air, atau ini harus ada droplet atau cairan yang masuk dalam tubuh manusia baru bisa tertular Pak? Jadi ada dua Pak ya. Satu, dia ada kontak langsung. Jadi berpegangan tangan atau berpelukan ya, atau hubungan badan. Jadi dia kontak langsung. Atau kontak tidak langsung. Jadi orang yang kena cacar monyet atau monkeypox ini cairannya itu kena pakaian, handuk atau spray yang apabila itu dikenal pada orang lain maka itu sudah menjadi sumber penularan. Jadi ada dua hal yang menjadi sumber penularan, bisa melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Oke, baik. Jadi bisa secara kontak langsung dan juga kontak tidak langsung. Nah Pak, jika misalnya ada seseorang yang terinfeksi monkeypox atau cacar monyet, separah apa virus ini dapat berdampak pada tubuh manusia? Apakah bisa sampai menyebabkan kematian atau seperti apa yang paling parah? Ya, jadi monkeypox ini ada dua fase ya. Dua fase apabila dia menulari orang lain. Yang pertama adalah fase prodroma atau fase inkubasi, sehingga orang ini baru timbul gejalanya tadi demam tinggi, sakit kepala yang hebat, bahkan ada saraf meledak, itu di leher maupun di ketiak. Ya, nah itu sekitar 5 hari Pak ya. Nah apabila ini berlanjut maka disebut dengan masa invasi, di mana masa invasi ini akan timbul cacar atau ruang-ruang itu yang ada di muka dan di tangan yang paling khas, berbeda dengan cacar air yang hampir seluruh tubuh. Nah ini masanya sekitar 5-21 hari. Nah jadi kedua masa inilah yang menjadi perhatian kita bersama yang sangat memulai, yaitu di masa inkubasi, masa inflasi ya. Dan timbul cacar yang tadi bisa menyebabkan kontak secara langsung kepada orang yang lain. Baik, jadi hingga saat ini belum ada kasus kematian dari cacar monyet ya Pak ya. Dan kami juga mencatat bahwa Kemenkes memprediksi kasus cacar monyet dalam 1 tahun ke depan ini bisa mencapai 3.600 kasus. Nah ini kan sebenarnya angka yang cukup banyak Pak. Bagaimana perhitungannya hingga angka tersebut bisa disimpulkan? Jadi untuk sampai saat ini kami jawab dulu, alhamdulillah belum ada angka kematian dari kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia. Dan secara laporan kita punya nama kecil-kecil yang di bawah 1%. Nah,
perhitungan tadi itu secara akumulatif ya. Jadi dari hari ke hari, tetapi kasus monkeypox ini kan sebagian besar itu sembuh sendiri, Pak. Jadi jangan khawatir pada masyarakat apabila kena, untuk tetap dilakukan isolasi agar tidak terjadi penularan, dan yang memang sakitnya agak berat itu diobati. Jadi sekali lagi kematian sangat jarang, walaupun jarang jadi perhatian, karena 1% juga bisa menyebabkan kematian orang yang memang dengan komorbid atau dengan daya tahan tubuh yang sangat rendah. Harus kita hati-hati ya. Oke, jadi tidak usah panik ya masyarakat Indonesia, tapi tetap waspada. Baik, terakhir Pak, bagaimana dengan ketersediaan vaksin dari monkeypox di Indonesia? Kemarin saya mendengar info bahwa ada bantuan dari ASEAN, tapi untuk setahun ke depan, apakah kira-kira bantuan tersebut cukup atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi untuk tahun 2023 ini kita sudah menyiapkan vaksin khusus di Jakarta. Untuk Jakarta sangat banyak, tetapi itu nanti bisa kita bagikan ke daerah lain apabila daerah lain membutuhkan. Jadi saat ini kita yang ready atau tersedia ada 500 untuk orang, berarti ada 1000 dosis. Karena satu orang itu kan 2 kali dilakukan vaksin dengan selang 1 bulan. Jadi ada 500 orang, dan alhamdulillah berkat kerjasama dari negara-negara ASEAN, kita juga akan diberikan bantuan vaksin untuk di masa mendatang. Baik, terima kasih banyak atas informasinya dan perbincangannya pada sore hari ini. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat sore Pak Syahril, salam sehat selalu. Ya, selamat sore, salam sehat. Kasus monkeypox atau Sekarang setelah kalian menyimak video barusan tentang monkeypox, ada pertanyaan, apa itu virus monkeypox? Coba ada yang bisa menjawab. Coba. Dia nih, coba. Cacar monyet adalah penyakit yang disebabkan oleh virus mononucleovirus antarvirus yang bersifat Yang keras nih. Yang bersifat patogenik atau zoonosis. Monkeypox itu penyakit yang disebabkan oleh virus atau yang disebut dengan cacar monyet bersifat zoonosis. Jadi disebabkan dari monyet, dari banyak dari video. Maka tadi seperti itu langsung terus jadi ke manusia. Coba pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa? Apa saja gejala monkeypox tadi? Coba nih. Ayunda dulu. Coba. sakit kepala yang berat, muncul ruam-ruam, Ya. bahkan Di kelenjar, di di ketiak. Ada yang menambahkan? Coba tambah lagi. Atau sudah cukup? Benar ya? Benar yang tadi itu, yang tadi ada di video tadi. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan apabila saya mengalami memiliki gejala terkena monkeypox? Coba. Dengan vaksin dengan isolasi. Itu pertama yang bagus itu dengan cara isolasi supaya penyebarannya tidak semakin luas ya. Jadi dengan cara diam diri di rumah sendiri,
Coba duduk berkelompok 5 orang untuk pembuatan hand sanitizer. Kan cara pencegahan itu kita membuat dengan cara membuat hand sanitizer. Sekarang semua sekarang kalian akan membuat coba hand sanitizer alami. Jadi kalian harus dirundingkan dulu, didiskusikan mana kelompoknya, duduk berkelompok. Mana ya? Itu jadi 6 kelompok. Yuk, duduk berkelompok. Kelompok Ayunda. Kelompok Ayunda. Gimana kelompok Ayunda? Kelompok 1 ya. Kelompok kita kelompok 2 itu yang kelompok 3 di mana? Kelompok 3 di kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok 6 itu yang banyak ke sini. Neng Soleh di sini. Coba lihat. Tadi orang ini udah 5, ini 5. Tuh. Ke sana 1, 5. Ke sini 2. Yuk, berkelompok. Tugasnya kalian sekarang mendiskusikan, merencanakan membuat proyek, ya, membuat proyek dengan pembuatan hand sanitizer alami. Coba dari LKPD itu diisi dulu. LKPD itu coba diberi nama kelompoknya. Setelah itu jawab pertanyaan yang ada di LKPD itu. Kemudian atau itu yang ke sini aja. Sini sempit itu anak di sini aja. Duduknya pindah. Yuk bawa. Yuk bawa kursinya bawa. Coba diberi nama terus. Coba. Coba diisi. Udah nama kelompoknya. Kelompok 4. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 mah cari jawabannya. Terus pikirkan mau membuat produk apa dari hand sanitizer alami itu. Coba kelompok ini mau membuat apa? Membuat apa Cepi? Hand sanitizer dari apa? Dan coba apa? Bisa cari artikel cari ya. Misalnya di kelompok 3
Coba udah dicari. Coba artikelnya itu. Ya. Ini mau jeruk nipis dengan daun sirih, bukan daun sereh. Ya, daun sirih mah banyak manfaatnya. Contoh kan buat perempuan mah penyakit apa itu? Pemilihan, buat cebok itu bagus. Ya, itu bagus. Saya punya double hand sanitizer bisa untuk cebok. Kebersihan wanita. Coba. Selanjutnya berarti kalian itu membuat desain langkah-langkahnya bisa dilihat sini, bisa di sini. Tulis langkah-langkahnya. Membuat apa? Kayak ini mah bukan yang dimanfaatkannya. Baca di sini, baca banyak ini. Bahan yang lainnya masih banyak. Jadi cari di artikel bahan-bahan alami apa saja yang lainnya itu yang bisa digunakan untuk hand sanitizer alami. Ya. Kelompok Adi merencanakan apa produknya? Produk iya Bu. Hand sanitizer apa? Kelompok
cari di artikel bahan-bahan alami apa saja yang lainnya itu yang bisa digunakan untuk hand sanitizer alami. Ya. Kelompok lagi hand sanitizer apa? Kelompok 5. Terus jadi kalian itu sampai ke tahap 3 saja ya. Pertemuan sekarang sampai ke tahap ketiga. Nanti tahap keempat monitoring. Jadi ibu pasti memonitoring kalian sampai di mana membuat produknya. Kalian mau rencananya membuat produk di mana? Kelompok Jambi mau di rumah, kelompok ini mau di sekolah. Ya, jadi kalau mau di sekolah habis pulang sekolah. Jadi ini mah kan rumahnya dekat-dekat. Ya, jadi bisa ngambil dulu bahannya dibawa di sini maka silakan. Kalau yang ini kan jauh ya rumahnya. Jadi ya alternatif terbaik itu di sekolah. Ya, kalau kerja kelompok bagus ya, sabar dinilai. Ya semuanya gimana? Aktif ya. Coba kerjasama ya. Kalian mau rencananya membuat produk di mana? Kelompok Jambi mau di rumah, kelompok ini mau di sekolah. Ya, jadi kalau mau di sekolah habis pulang sekolah. Jadi ini mah kan rumahnya dekat-dekat. Ya, jadi bisa ngambil dulu bahannya dibawa di sini maka silakan. Kalau yang ini kan jauh ya rumahnya. Jadi ya alternatif terbaik itu di sekolah. Ya, kalau kalau kelompok ini mau di mana dikerjakannya? Oh, di sekolah. Jadi pulang sekolah habis sekolah yang dekat nih ini ya, yang itu jauh kasihan yang jauh jadi ini aja ya. Ya bisa boleh. Ya, yang dekat mau bawa dulu alat kan bahannya ke rumah. Tuh. Kalau kelompok ini mau di mana? Sekolah. Mau di sekolah juga ya. Ini orang dekat Pak ya. Ini sekolah ini jauh ya. Oh, jadi ini mah pasti ini jam dulu yang itu ke rumahnya dulu ngambil alat-alat dan bahannya. Ya. So, lanjutkan. Nah, tahap-tahapnya membuat dari daun siri dengan jeruk nipis. Coba langkah-langkahnya dan bahannya apa saja. Cari dari artikel boleh, cuci atau dari YouTube cara-caranya mau cari boleh, silakan ya. Silakan mau cari cara-cara kerjanya, langkah kerjanya dari YouTube boleh.
Ya, sampai dipilih. Dipilih kerjasamanya gimana? Pak, kerjasama ya. Pembina. Kirim ke pacar dulu. Yuk. 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 Kirim ke pacar dulu. Pacar lu cantik kan? Ayo lagi, balik. Yuk, balik. Ikut berpikir dari berbagai sumber, dari artikel, dari YouTube, boleh. Tiga orang. Ya. Itu kelompok adik telah beres. Kalau waktunya mau kapan penyelesaiannya, kan mau di sekolah mau di rumah. Oh, di rumah. Ya di rumah adik, ya di rumah adik. Ya waktunya mau ya habis pulang sekolah. Ya 5 biji alpukat. Nasa punya biji alpukatnya, emang punya di rumah ada? Ada? Ada. Oh Iqbal punya. Oh Iqbal yang bawa ya. Ya, adik punya jeruk, ya, ya. Ya.
Tadi mah sebentar ya, sebentar. Langkah-langkahnya cuma sebentar, tidak lama seperti membuat apa seperti itu proyek di seperti waktu dulu kan kalian membuat donat nama, membuat donat PP, teknologi sama. Ini mah sebentar. Jadi bisa membutuhkan waktu 1 jam juga beres. Jadi yang di rumah atau di sini juga bisa. Kan pulang jam 3 habis jam 4 ya. Bisa dilaksanakan di sini paling pulang jam 5 atau setengah 5 beres. Ya.
kami membuat hand sanitizer dari lidah buaya dan daun kemangi. Alat bahannya 1 wadah, 2 sendok, 3 potongan buah, 4 pisau, 5 alat penghalus, 6 saringan, 7 botol Sprite. Bahannya yaitu aquades, daun kemangi, dan lidah buaya. Cara kerjanya. Cara kerjanya yaitu persiapan dengan menyediakan alat dan bahan yang telah dibersih. 2. Trok lidah buaya dengan sendok, kemudian dihaluskan dengan ditambah sedikit air lalu disaring. Yang 3. Ulek daun kemangi sampai halus, beri sedikit air kemudian disaring. 4. Campurkan saringan lidah buaya dan daun kemangi tersebut. 5. Kemudian tuangkan campuran tersebut ke dalam botol. Cara kerjanya. Waktu jam 3.30 sampai jam 4 mencari dan mengumpulkan alat dan bahan. Jam 4 sampai jam 4.30 pembuatan harum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan, kelompok kami mau membuat hand sanitizer dari daun kemangi dan lidah buaya. Lanjutkan ya. Selanjutnya kelompok 3 dulu, 4 dulu, silakan. Mana dulu? Ayo. Dulu, silakan beda. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kami mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami akan mencoba membuat hand sanitizer dari lidah buaya, daun sirih, dan daun jeruk. Di sini ada langkah-langkahnya dan langkah-langkah tersebut akan dibacakan oleh teman saya. Langkah-langkah alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu wadah, sendok, kerokan buah, pisau, alat penghalus saringan, botol spray. Bahan lainnya aquades, daun kemangi, lidah buaya, jeruk nipis. Selanjutnya cara kerja. 1. Persiapan dengan menyediakan alat dan bahan yang telah dicuci bersih. 2. Ambil daun sirih kemudian direndam air panas lalu membesarkan di atas. 3. Dinginkan air rebusan daun sirih. 3. Kerok lidah buaya dengan sendok. 4. Selanjutnya potong jeruk nipis. 5. Campurkan saringan daun sirih dan jeruk nipis. 6. Kemudian tambahkan ekstrak lidah buaya untuk mendapatkan kelembapan. 7. Kemudian tuangkan campuran tersebut ke dalam botol spray. Dan di sini jadwal proyek kami pada waktu setengah 4 sampai 4. Pada waktu ini kami mencari dan mengumpulkan alat dan bahan. Lalu pada waktu jam 4 sampai jam setengah 5, pada waktu ini kami mulai pembuatan proyek tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam diskusi presentasi kami. Mohon maaf bila kalian tidak memahami apa yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok kita. Kelompok selanjutnya coba kelompok 4 mau
tentang pembuatan hand sanitizer. Bahan dan alatnya. Alatnya yaitu wadah, pisau, alat penghalus, dan bahannya aquadex, botol, dan deterjen. Pengerjaannya: 1. Persiapan dan penyediakan alat dan pakan yang telah dicuci bersih. 2. Potong pisang dan bagian lebih kecil. 3. Kemudian haluskan dan saring. 4. Potong jeruk nipis, kemudian peras dan saring. 5. Campurkan kedua cairan tersebut. 6. Kemudian tuangkan campuran tersebut ke dalam botol. Dan selanjutnya kami akan membuat proyek ini yaitu pada jam 3:30 sampai jam 4 itu waktunya mencari dan mengumpulkan alat dan bahannya. Hari apa? Hari Selasa. Hari Selasa. Dan jam 4 sampai jam 4:30 kami membuat produknya. Ya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kami. Kelompok selanjutnya. Yuk, kelompok 5 mau membuat apa proyeknya? Kelompok yang 5 mau buat pisang dan jeruk nipis. Jadi sudah mencari artikel yang barusan ya. Dan sudah lihat cara kerjanya di YouTube. Sudah, Cepi sudah cari artikelnya dan dari YouTube lihat cara kerjanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 5. Pak, kamu membuat produk apa? Sanitizer Ya, dari bahan apa? dari Ya, bahan Pak. Apa? Apa ya? Dengan bahan dari jenis proyeknya mau membuat apa? Mau membuat hand sanitizer dari bahan apa? Terus alat dan bahan silakan, jangan ditahan nanti bisa jadi penyakit lagi. Ini orang dekat di sini ikut depan ya. Ini di sekolah, ini jauh ya. Oh jadi ini mah pasti di sini diam dulu, yang itu ke rumahnya dulu ngambil alat-alat dan bahannya. Ya siap. Lanjutkan. Pak, tahap-tahapnya membuat tadi teh daun sirih dengan
ini, yaitu pada jam 3:30 sampai jam 4 itu waktunya mencari dan mengumpulkan alat dan bahannya. Hari apa? Hari Selasa. Hari Rabu. Dan jam 4 sampai jam 4:30 kami membuat produknya. Ya. Sekian dan terima kasih atas